Di antara kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat besar kepada manusia, karena tanpa semua itu kita akan masuk ke dalam dunia kegelapan. Beginilah ketika manusia tidak mendapatkan nikmat Allah dan kasih sayang Allah, sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan Anda ekstrim. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang mana kasih sayangnya yang Ia berikan kepada kita adalah kasih sayang yang luar biasa, bahkan melebihi kasih sayang apapun, siapapun yang ada di permukaan bumi ini, termasuk kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya. Karena apa yang dimiliki oleh Allah adalah kesempurnaan yang tanpa kurang dan tanpa cacat, dan sehebat apapun manusia berbicara tentang Allah, maka Allah lebih daripada apa yang Ia bicarakan. Sehingga sehebat apapun manusia mengenal sebuah kasih sayang, maka kasih sayang Allah jauh lebih hebat daripada apa yang Ia tahu dan apa yang Ia bicarakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih mencintai, mengasihi hamba-hambanya, lebih mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Di antara kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat besar kepada manusia adalah ketika diturunkan kepada mereka Al-Quran untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan, dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah di antara kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang luar biasa terhadap manusia. Andai manusia memahami itu, nikmat diturunkannya Al-Quran dan nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa semua itu kita akan masuk ke dalam dunia kegelapan. Kita tidak akan tahu dan tidak akan mengerti mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan, kecuali Allahumma sekedar pengetahuan yang tidak lebih daripada pengetahuan hewan terhadap apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tinggalkan. Lebih daripada itu manusia tidak akan pernah faham dan mengerti. Bagaimana caranya kita akan tahu salat kalau bukan Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu cara berpuasa, bagaimana kita tahu cara berzakat, bagaimana kita tahu cara berumrah dan berhaji yang diinginkan Allah, kecuali dengan apa yang Allah turunkan kepada kita, dan semua itu adalah jalan ke surga. Bagaimana kita tahu tentang Allah kalau Allah tidak turunkan ayat-ayatnya dan Allah tidak utus Rasulnya? Lihatlah manusia-manusia yang jauh daripada Al-Quran dan jauh daripada tuntunan kerasulan
risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai menjadikan hewan sebagai ilah yang mereka ibadati. Mereka bahagia ketika kaki sapi bisa menyentuh tubuh mereka. Mereka bahagia ketika tangan monyet menyentuh kepala mereka. Manusia yang kemudian menghinakan dirinya lebih daripada seekor hewan, itulah yang akan terjadi. Manusia yang menganggap batu adalah sebuah hal yang bisa berbuat luar biasa banyak melebihi dirinya, padahal batu adalah batu, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, dan tidak akan mungkin jauh lebih mulia daripada manusia. Akan tetapi mereka kemudian ruku dan sujud kepada batu itu, meminta, memohon kepada batu itu. Lihatlah mereka yang jauh daripada Al-Quran dan jauh daripada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hal-hal yang aneh dan nyeleneh sebagai keyakinan. Hal-hal yang tidak masuk akal menjadi suatu yang keyakinan yang harus mereka yakini, bahwa penguasa bumi adalah ini atau itu. Padahal apa yang mereka yakini tersebut sesuatu yang ada. Beginilah ketika manusia tidak mendapatkan nikmat Allah dan kasih sayang Allah, tidak mendapatkan nikmat hidayah kepada Al-Quran dan hidayah kepada Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mata kita menyaksikan, baik langsung atau melalui media-media yang sekarang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kita untuk mengenalnya di zaman informasi yang serba mudah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala, Al-Qur'an juga Allah katakan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dan cahaya yang dimaksud bukanlah cahaya terang benderang di malam hari seperti cahaya-cahaya yang sekarang menghiasi rumah kita, menghiasi masjid kita dari cahaya-cahaya lampu penerangan, bukan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh banyak orang di dalam mukaddimahnya ketika membuka sebuah acara di zaman kita sekarang ini, mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah berhasil dengan izin Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang seperti yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Kita akan bertanya, cahaya apa yang Anda maksud? Rasulullah telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang seperti yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Kita akan bertanya, cahaya apa yang Anda maksud? Kalau yang Anda maksud adalah cahaya penerangan, ya, kita sangat terang benderang. Tapi kalau yang Anda maksud adalah cahaya hidayah kepada Al-Quran dan cahaya hidayah kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan demi Allah bahwa di zaman yang Anda katakan zaman kita sekarang ini, cahaya itu tidaklah terang benderang. Cahaya itu sangatlah redup.
Karena kita menyaksikan mayoritas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang menjadi penghuni bumi tidak beriman kepada Al-Qur'an dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beriman kepada Al-Qur'an pun mayoritas membelakangi hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Mayoritas itu yang beriman kepada Al-Quran sebagai kitab yang Allah turunkan, beriman kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul yang Allah utus. Mayoritas mereka pun tidak berjalan di atas petunjuk Al-Quran itu. Hanya sekedar mengetahui karena telah didiktekan oleh orang tua dari dahulu dan didiktekan oleh guru-guru di sekolah dari dahulu. Alhamdulillah mereka terlahir di lingkungan muslimin, sehingga mengatakan Al-Quran kitabul Muhammad Rasulullah. Akan tetapi menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup seperti yang harusnya dijadikan, tidak. Terlihat di tengah umat Islam yang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Rasulullah SAW tadi, dan keimanan yang tadi kita katakan, maksiat di tengah mereka hal yang biasa. Dan ketika dihidupkan syariat, mereka mengatakan ini agama baru. Ketika diamalkan di hadapan mereka sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup bersama para sahabatnya, mereka pun mengatakan, Anda jangan merubah-rubah agama. Biarkan kita hidup seperti yang telah biasa kita dapatkan dari orang tua kita dan kakek-kakek kita dan tetua-tetua kita. Adapun seperti yang Anda lakukan, ini kami tidak mengenalnya. Ini mayoritasnya. Ketika dilarang dari mereka sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan Anda ekstrim, Anda terlalu berlebihan beragama. Lalu kalau demikian keadaan umat Islam sekarang, mana cahaya yang terang benderang yang tadi dikatakan oleh mereka-mereka yang mengucapkan kalimat latah sesuatu tapi tidak tahu apa maknanya, menyuarakan yang tidak dia faham, menyampaikan apa yang dia tidak mengerti, kaset rekaman, mendengar dan merasa bahwa yang dia dengar itu baik lalu disampaikan. Naam, Al-Quran dan Rasulullah SAW telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju, namun bukan cahaya penerangan lampu yang dimaksud. Kalau yang Anda maksud mengikuti Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, demi Allah di zaman kita tidaklah terang benderang. Di zaman kita sekarang ini tidaklah terang benderang. Walau dia ada tapi sangat redup, sehingga ketika diamalkan di tengah kaum muslimin dianggap sesuatu yang aneh. Maka ini kalimat yang tidak benar.